Pemirsa, presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi 107 juta rupiah. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya menjadi 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu. Meskipun BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jemaah turun dari sebelumnya 54 juta rupiah 2026 menjadi 42 juta rupiah di tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi ke Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan, konsumsi hingga biaya hidup. BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar 107.340.172,02 rupiah. Dengan komposisi BPIH sebesar 42.936.068,81 rupiah atau sebesar 40%. Dan nilai manfaat sebesar 64.404.103,21 rupiah atau sebesar 60%. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 42.936.068,81 rupiah yang terdiri dari komponen biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Mekah, dan totalnya sebesar 42.936.068,81 rupiah. Pemirsa, warga kategori desil 9 dan 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kategori desil memicu polemik. Banyak orang kaya masih beli BBM subsidi. Pemerintah bakal mengatur ulang penjualan Pertalite. Rencananya warga sangat kaya dan super kaya yang berada di kategori desil 9 dan 10 bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana itu masih dimatangkan. Namun Bahlil menekankan BBM subsidi seharusnya tidak dikonsumsi masyarakat mampu. Masa kita mau pakai subsidi?
Ya sudahlah, yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil memicu polemik. Terlebih beredar narasi warga desil 9 dan 10 adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan per orang. Masyarakat menilai kategori tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pun angkat bicara. Menurut Mensos, pengelompokan desil bukan atas variabel gaji dan pengeluaran saja, tapi variabelnya banyak, mulai dari tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset hingga pengeluaran bulanan. BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Sebelumnya, BPS menyebut desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok sangat kaya dan super kaya masih banyak beli BBM subsidi. Akibatnya negara harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pembatasan Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Pemirsa, 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak diberlakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk 5 kalinya. Dan kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid ke-5 ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan.
Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Prapit kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Prapit kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi prapit ketiga itu amanah dari prapit pertama. Prapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di prapit ketiga. Prapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di prapit kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga, ya. Dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya. Satu, pihaknya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan.